Halo guys, welcome back to CSA Crazy Stupid. Kenapa openingnya nggak seperti biasanya? Karena hari ini kita akan bahas 3 film thriller Korea yang didasari dari kisah nyata. Nah, ini gue pilih 3 film yang pernah gue tonton dan yang menurut gue paling oke. Ini berdasarkan opini gue sendiri ya. Oke, kita langsung aja ke film yang pertama. Film yang pertama judulnya Memories of a Murder. Ini mungkin kalian nggak terlalu familiar dengan film ini, tapi gue bisa jamin bahwa film ini bagus banget. Menurut gue ini filmnya paling keren dari beberapa film yang diadaptasi dari kisah nyata. Memories of Murder ini diproduksi tahun 2003. Mungkin banyak yang belum nonton, tapi Memories of a Murder ini disutradarai oleh Bong Joon-ho, yaitu sutradara dari film Parasite. Jadi Bong Joon-ho ini memproduksi banyak film-film box office di Korea. Jadi salah satunya adalah Memories of a Murder, Parasite, Okja, The Host. Itu adalah karya-karya dia. Nah, Memories of Murder ini diambil dari kisah nyata, yaitu pembunuhan yang terjadi di Hwasong tahun 1986 sampai 1991. Jadi selama 5 tahun terjadi pembunuhan, ada 10 orang wanita yang diperkosa kemudian dibunuh. Nah, ini tuh tidak terpecahkan sampai tahun 2019 kemarin. Pemeran utama dari film Memories of a Murder ini adalah Song Kang-ho. Dia di sini berperan sebagai detektif yang menangani kasus Hwasong ini. Karena sudah terjadi beberapa kasus pembunuhan, akhirnya kepolisian di Hwasong itu cemas gitu, dan akhirnya mereka tuh membuat peraturan bahwa perempuan di atas jam 10 malam tuh udah nggak boleh keluar rumah. Yang di headline adalah lu tuh nggak boleh pakai aksesoris yang berwarna merah. Jadi di sana diceritakan bahwa perempuan-perempuan yang dibunuh itu dan diperkosa itu memakai baju merah atau memakai stocking warna merah, sepatu warna merah gitu. Dan di sini tuh di-highlight juga terutama di saat gerimis. Kalau gerimis gitu, udah malam terus lo gerimis, itu nggak boleh keluar. Perempuan-perempuan tuh nggak boleh keluar sama sekali. Jadi di film ini yang keren adalah mereka mencurigai seseorang dan mereka benar-benar melakukan penyelidikan. Jadi ada bukti-bukti yang mengerucut kepada satu orang dari misalnya golongan darah, terus kayak misalnya di situ pembunuhnya tuh kayak mengirimkan pesan lewat radio gitu, memberikan sebuah lagu gitu. Dan menurut gue tuh benar-benar creepy gitu loh. Yang paling berkesan menurut gue dari film ini adalah ending scene-nya, dimana mereka sudah 100% percaya si detektif ini, udah 100% kayak oh ini pembunuhnya dia gitu. Tapi endingnya hanya karena tes DNA yang mereka tunggu-tunggu dari Amerika itu menandakan bahwa orang itu negatif, jadi dia itu bukan pembunuhnya. Dan scene favorit gua di film ini yaitu, jadi kasus pertama itu ketemunya di sebuah selokan, ada seorang cewek sudah meninggal di situ. Nah, di ending scene-nya si detektif ini kembali ke kasus pembunuhan pertama. Dia kembali ke tempat itu, terus dia ngeliat ke bawah kolong tempat selokan itu, dia ngeliat itu, terus ada anak kecil lewat. Terus dia nanya, Om, di bahasa Indonesia aja guys, Om, ngapain sih ngeliat-liat ke bawah gitu. Terus detektif ini jawab, dia bilang, aku teringat akan sesuatu di sini. Terus anak kecil tuh jawab lagi, oh Om, sama dong, sama kayak Om yang kemarin, aku juga lihat dia ngeliat ke bawah. Terus aku tanya, kenapa lihat ke bawah? Dan dia bilang, dia punya kenangan di dalam selokan itu. Otomatis, orang yang dilihat sebelumnya sama anak kecil itu adalah pembunuhnya. Dan film itu berakhir di situ. Itu adalah scene terakhir di dalam film Memories of the Murder yang benar-benar bikin kayak, wah, coba dia datang beberapa hari sebelumnya, mungkin dia akan bisa ketemu sama pembunuhnya gitu. Jadi film ini sangat gue rekomendasikan untuk ditonton karena benar-benar aktor-aktornya keren-keren, ceritanya, plot twistnya tuh keren banget. Jadi kalian yang penasaran silahkan nonton Memories of a Murder. Itu walaupun gambarnya memang mungkin sudah lama ya, tahun 2003, tapi ini adalah salah satu film yang paling keren menurut gue. Oke, kita lanjut ke film yang kedua, yaitu Confession of a Murder. Jadi Confession of a Murder ini sama-sama terinspirasi dari kasus Hwasong juga. Jadi kalau misalnya kalian mikir, oh mirip filmnya sama aja, enggak, sama sekali berbeda. Ini beda. Walaupun terinspirasi dari kisah nyata yang sama, tapi film ini beda banget dan punya plot twist yang benar-benar bikin gue speechless pas nonton. Jadi film Confession of a Murder ini disutradarai oleh Jong Bong-gil. Jadi pemeran utamanya adalah Park Si-ho. Ini juga dia banyak memerankan drama-drama. Jadi dia di sini ceritanya Park Si-ho ini adalah seseorang yang mengaku
menjadi seorang pembunuh berantai. Dan dia menulis novel. Jadi dia menulis novel, dia mengaku sebagai pembunuh berantai, tapi dia terkenal. Jadi kebayang gak sih lu ada pembunuh berantai, ganteng, terus bikin novel, tapi jadi terkenal. Jadi bukannya dihujat sama masyarakat, malah dia dipuja-puja karena dia jadi bintang gitu. Jadi pertamanya tuh pas kita nonton tuh kayak, wah kok nyebelin ya orang ini gitu. Kalau menurut gue ya, pas gue nonton tuh kayak agak nggak masuk akal gitu pola pikirnya gitu. Dan dibangun dari awal ada seorang detektif yang mengejar-ngejar Park Si-hyo ini, dan dia nggak bisa nangkep karena dia sudah mengakui kesalahannya dan waktu pembunuhannya udah lewat. Jadi kan ada masa, jadi kalau misalnya dari satu kasus itu ada masa penyelidikan selama 15 tahun. Di Korea waktu itu masih 15 tahun, sekarang udah diperpanjang jadi 20. Dan waktu itu ketika dia mengaku itu sudah terjadi lebih dari 15 tahun. Jadi dia tidak bisa dihukum atas kejahatannya. Jadi dia bebas ketika pun dia mengaku, tapi kan dia udah nggak bisa dihukum karena masa berlaku kasus itu udah habis gitu. Nah tapi plot twistnya yang sebenarnya adalah bahwa Park Si-hyo itu bukan pembunuh aslinya. Jadi sebenarnya Park Si-hyo ini adalah seseorang yang merupakan keluarga dari korban. Jadi dia punya adik, adiknya dibunuh oleh si pembunuh ini, dan dia ingin mencari tahu pembunuhnya siapa. Jadi karakteristik dari psikopat adalah narsistik kan. Di sini pertamanya gue pas nonton filmnya ya wajar lah kan, Park Si-hyo itu kalau dibikin jadi pengen terkenal, terus dia bikin novel gitu-gitu, terus dia akhirnya mengakui. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, harusnya psikopat tuh nggak kayak gitu, harusnya ya. Jadi sebenarnya Park Si-hyo ini membuat novel itu menceritakan secara detail itu hanya berdasarkan riset dia dari koran, riset dia dari detektif-detektif, polisi-polisi yang menangani kasus itu gitu. Sebenarnya dia malah ingin mencari pembunuh aslinya. Cuman bedanya dari film Memoirs of Murder, kalau gue sih lebih senang film Memoirs of Murder ya. Karena di film Confession of a Murder ini, dia tuh endingnya pelakunya tuh datang, dia melakukan siaran live di TV, kemudian pelakunya tuh datang ke siaran itu, yang menurut gue jadi bikin ini kurang keren gitu. Jadi kayak ya kok dapetnya gitu. Jadi karena kayak semudah itu mendapatkan pelaku yang sudah melakukan pembunuhan bertahun-tahun gitu. Jadi kayak kurang pas ya kalau menurut gue endingnya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan cerita itu masih menarik gitu. Nah di film Confession of a Murder ini juga sebenarnya banyak dapat penghargaan ya, Best Arts Award 2013, Grand Awards 2019 gitu, dan masih banyak penghargaan yang lainnya gitu. Cuman kalau disuruh milih antara dua film itu, yang paling keren menurut gue itu adalah Memoirs of a Murder. Tapi masih ada lagi film keren lainnya, yaitu The Chaser. The Chaser ini juga berdasarkan kisah nyata. Pembunuh aslinya adalah Yo Yong Chol. Mungkin kalau misalnya kalian sering nonton pembahasan soal kasus-kasus thriller di Korea, pasti harusnya hafal dengan nama Yo Yong Chol ya. Yo Yong Chol ini adalah seorang pria yang nggak punya pekerjaan tetap, dia serabutan gitu, tapi mempunyai rekor kriminal yang banyak. Jadi dia tuh udah sering banget bolak-balik masuk penjara. Tapi best case-nya dia adalah kasus pembunuhan wanita-wanita panggilan. Oke, jadi film ini pemeran utamanya adalah Kim Yoon Suk. Dia itu adalah mantan detektif yang akhirnya dia tuh dipecat sebagai detektif dan akhirnya jadi bos di panti pijat plus gitu. Pembunuh aslinya itu diperankan oleh Ha Jung Woo. Ha Jung Woo ini di sini berperan sebagai Yo Yong Min yang adalah pembunuh dari 11 wanita. Jadi dari film ini gue menyadari bahwa ternyata di dunia hitam itu ya, di dunia malam itu, ketika lo melihat ada banyak panti-panti pijat itu dengan nama yang berbeda-beda, ternyata pemilik itu satu. Jadi dia itu punya banyak nama, punya banyak handphone. Jadi lo akan ngeliat scene dimana di meja tuh handphone tuh bertaburan banyak banget. Dia tinggal ngangkat doang, terus dia minta sebutin nomor telepon pembukingnya gitu, dan dia nyatat di buku. Ketika dia nyatet, dia sadar bahwa ini orang tuh mesen dari berbagai nama yang dia punya, dari berbagai nama yang si Kim Young Suk ini punya, nama panti pijatnya, tapi nomor ini sering banget dia catat gitu. Akhirnya dia buka bukunya, terus dia sadar bahwa orang yang mesen ini itu terakhir kali mesen cewek ya, terakhir kali mesen cewek untuk pijat itu orangnya nggak balik. Dan dia lihat beberapa kali di beberapa pesanan-pesanan sebelumnya, jadi dia tuh ada beberapa lebih dari 5 perempuan yang sudah dia booking, tapi ternyata orangnya nggak balik.
Nah, Kim Young Suk ini karena dia mantan detektif, jadi dia tuh sempat ngelaporin ke polisi di film ini ya. Dia ngelaporin ke polisi bahwa anak-anak buahnya itu hilang gitu. Cuman kepolisian itu kayak waktu itu punya kasus-kasus yang menurut mereka lebih urgent dan lebih mungkin bisa. Kalau di film ini dikesankan bahwa kepolisian itu punya kepentingan juga untuk ada soal pejabat yang gitu yang mereka harus melindungi gitu-gitu. Jadi akhirnya si Kim Young Suk ini bergerak sendiri gitu loh. Apalagi cewek-cewek atau anggota-anggotanya anak buahnya Kim Young Suk ini kan biasanya tuh tidak menggunakan nama asli gitu-gitu, terus tidak ada yang mencari, nggak ada keluarga juga yang menghubungi mereka hilang. Jadi itu kesulitan, dia tuh kesulitan untuk mencari tahu di mana anak-anak buahnya ini sebenarnya, apakah menghilang, apakah kabur dari dia gitu kan. Jadi nggak tahu gitu. Cuman karena telepon terakhir itu akhirnya dia mengirimkan seorang wanita, di karakternya namanya Kim Min Ji. Jadi Min Ji ini datang menyamperin pembunuhnya yaitu Ha Jung Woo. Jadi di sini tuh dari awal tuh udah kelihatan gitu loh. Jadi Min Ji ini datang dengan mobil, parkirnya itu jauh banget dari rumahnya. Jadi Ha Jung Woo ini tuh mengirimkan alamat yang sebenarnya itu bukan rumah dia. Jadi Ha Jung Woo ini memang namanya psikopat ya, dan memang udah punya banyak kasus kriminal. Dia itu ngebunuh sepasang kakek nenek yang tinggal di komplek perumahan orang kaya. Jadi perumahan orang kaya itu kan sepi, nggak ada orang keluar kan. Jadi dia ngebunuh kakek dan nenek itu, terus dia tinggal di rumahnya. Nah yang paling di sini tuh ya, film ini itu tidak menggambarkan adegan pembunuhan guys. Jadi tuh nggak ada yang kayak lu pukul ditusuk gitu tuh, nggak ada gambarnya. Dia tuh hanya ngeliatin mukanya si Ha Jung Woo, terus dia pegang palu. Jadi ini pembunuhan itu menggunakan palu. Dia cuma ngayunin tangannya doang, gambarnya ganti, udah. Gue cuma tahu ada bunyi bahwa ini orang dipukul, ada cipratan darah, tapi tidak menunjukkan prosesnya. Tapi itu menurut gue ini ya cukup creepy dan cukup menakuti gue. Ketika gue nonton ini, gue masih kebayang beberapa hari karena scene ini yang paling, film ini keren karena dia itu nggak nunjukin adegan pembunuhannya, tapi bikin gue stres nontonnya. Yang bikin kita makin stres itu ya, bikin lo makin kesel dengan filmnya adalah karena orang ini tuh eksis, orang itu ada, dan ini kisah nyata. Orang itu tuh bener ada, pembunuh ini bener ada. Itu yang menurut gue lebih bikin merinding gitu loh. Jadi si Ha Jung Woo ini, balik lagi ya, Ha Jung Woo ini ngebunuh sepasang suami istri orang kaya karena dia katanya benci lah dengan orang-orang kaya gitu, dia nggak suka gitu. Dia ngebunuh, mayatnya dikubur di depan rumah. Dia cuma ngegali tanah gitu doang. Terus abis itu dia tinggal di situ. Nah rumah ini nggak punya sinyal. Jadi lo kalau masuk ke rumah itu nggak ada sinyal sama sekali. Jadi awalnya si Min Ji ini datang, wanita yang tadi datang, parkir mobil jauh dari rumah itu. Mereka jalan kaki, jalan. Min Ji itu dari awal udah ngerasa kayak, aduh kayaknya ada yang beda, ada yang salah gitu. Ketika dia masuk ke rumah itu udah creepy banget lah, disambut dengan anjing gitu kan, anjing gonggong terus hujan gitu. Dia masuk, rumahnya gelap gitu, terus dia masuk, Min Ji tuh udah merasa kayak wah ada yang aneh dengan cowok ini. Tapi kan namanya psikopat tuh orangnya lebih ya creepy banget karena dia biasa aja hidupnya gitu kan. Dia kalau ngomong bertindak tuh biasa aja, kayak nggak terjadi apapun gitu. Tiba-tiba Min Ji bilang aku mandi dulu ya gitu kan. Dia ke toilet, di toilet itu dia sudah berusaha untuk pergi, dia udah berusaha untuk keluar. Ini banyak banget scene-scene yang menurut gue menegangkan. Ketika dia keluar dari toilet, terus dia mau keluar, dia mau pulang, terus dia ngomong ke Ha Jung Woo, kayaknya aku nggak enak badan, aku pulang dulu ya. Ha Jung Woo bilang, oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia pas dia jalan, dia ngeliat pintu udah kegembok. Itu gue nggak tahu yang menggambarkan rasa takutnya kayak apa, tapi benar-benar kayak wah udah mati nih gue. Tapi yang menarik sini lah, Ha Jung itu tidak mati saat itu juga. Jadi dia nggak meninggal ketika sudah dipukul palu, tuh nggak langsung mati di situ. Nah disitulah mulai proses Kim Young Suk itu mulai pencarian. Jadi dia nggak bisa nelfon, dia nyari. Jadi dia benar-benar nyariin. Nah yang keren adalah di film ini Ha Jung tuh sempat ketangkep sama polisi, tapi terakhirnya itu di film itu digambarkan di film itu dia dibebaskan karena polisi itu nggak bisa menemukan bukti selama 12 jam. Jadi dia selama 12 jam ditahan, tapi akhirnya nggak kebukti dan dia dilepaskan. Ketika dia dilepaskan itulah terjadi pembunuhan lain. Nah pembunuhannya apa? Silahkan tonton. Nah gitu 3 film thriller
terbaik menurut gue. Mungkin kalau kalian ada request boleh kasih tahu gue lewat komen. Nah, kalau disuruh pilih dari 3 film ini yang paling keren menurut gue, semuanya keren menurut gue ya. Tapi yang menurut gue bestnya adalah Memoirs of a Murder, nomor 1 ya, yang paling keren menurut gue. Tapi tiga-tiganya tetap keren, tiga-tiganya gue harap kalian juga nonton. Di sini tuh kita pokoknya dimanjakan dengan gambar-gambar yang bagus, scene-nya oke menurut gue. Jadi sekian dulu video kali ini. Kalau kalian pengen gua untuk nge-review film yang lain, boleh silahkan ketik di komen, tuliskan di komen. Tapi jangan protes ya, jangan bilang gua nanti spoiler gitu. Pasti gua akan ceritain, karena kehidupan sehari gua juga sukanya spoiler film gitu. Jadi oke, sekian dulu review hari ini. Sampai ketemu di review film lainnya. Tetap di CSA Crazy Stupid. Ahai.